Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku se-Nusantara yang ibu sayangi. Berjumpa kembali dengan ibu di channel Selasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan pembahasan soal-soal ilmu pengetahuan sosial penilaian akhir semester 1 kelas 9 tahun 2020. Selamat mengikuti. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Ya, marilah kita mulai pembahasan soal-soal IPS. Nomor 1, di sini Bu akan tampilkan benua Amerika. Anak-anakku coba perhatikan benua Amerika. Dari gambar tersebut, di manakah letak geografis Amerika Serikat atau USA? Silakan amati gambar tersebut, kemudian pilihlah salah satu dari jawaban tersebut. Ya, baiklah, jawaban dari nomor 1 adalah dari gambar tersebut, di manakah letak geografis Amerika Serikat atau USA? Yaitu jawabannya D. Sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Meksiko, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kuba. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 adalah letak astronomis benua Asia adalah? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Letak astronomis benua Asia adalah 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ya, anak-anakku, kita memasuki soal yang ketiga. Perhatikan data berikut. 1. Amerika Serikat, 2. Australia, 3. Mesir, 4. Inggris. Di situ ada huruf ya, K itu 1 iklim, L 2 iklim, M 5 iklim, N 6 iklim. Dari data di atas, pasangan yang benar mengenai negara dan jumlah iklimnya adalah? Ya, kunci jawabannya yang benar adalah B. Pembahasan nomor 3. Australia memiliki 5 iklim. Bagian utara beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan bagian selatan beriklim subtropis dan iklim sedang dengan suhu sekitar 5 derajat Celcius pada musim dingin dengan rata-rata suhu tahunan berkisar antara 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Di wilayah bagian tengah, udaranya lebih kering dan berupa gurun pasir serta curah hujannya sedikit. Curah hujan yang paling banyak terjadi adalah di bagian timur dan utara. Bagian selatan Victoria dan Tasmania mempunyai iklim laut dengan suhu udara yang sejuk dan hujan turun pada musim dingin. Di hulu lembah Sungai Murai serta barat daya Australia terdapat iklim Mediterania yang panas dan kering pada musim panas, tetapi sejuk dan basah pada musim dingin. Memasuki soal nomor 4, perhatikan anak-anakku, gambar peta negara Jepang. Jepang sering mengalami musibah gempa bumi. Salah satu yang terbesar adalah gempa bumi yang terjadi di Pulau X tahun 2011.
dengan kekuatan 9 skala Richter. Pulau yang dimaksud sebagaimana ditunjukkan pada peta itu adalah jawabannya adalah huruf A, yaitu pada pulau yang tertulis Romawi 1, yaitu Honshu. Pembahasannya adalah wilayah Honshu diguncang gempa berkekuatan 9 skala Richter, gempa terbesar yang pernah dicatat Jepang pada Maret 2011. Gempa ini memicu tsunami. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 29.000 orang meninggal dan merusak beberapa reaktor nuklir milik Jepang. Memasuki soal yang kelima. Perhatikan gambar peta negara Inggris. Di negara Inggris ada satu wilayah yang memiliki temperatur yang lebih hangat dibanding dengan wilayah lainnya. Wilayah tersebut ditunjukkan pada huruf A, L, B, M, C, K, D, N. Jawabannya adalah United Kingdom. Itu wilayah yang lebih hangat dibandingkan wilayah yang lain di wilayah negara Inggris. Soal yang keenam, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Identik dengan Britania Raya, United Kingdom, dan England. 2. Bukan negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya. 3. Merupakan gabungan dari 3 negara. 4. Merupakan gabungan dari 2 negara. 5. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris Channel. Pernyataan di atas yang tepat untuk negara Inggris ditunjukkan pada nomor. Tepat sekali. Jawabannya adalah B, yaitu pilihan 1, 3, 5. 1 identik dengan Britania Raya, United Kingdom, dan England. 3 merupakan gabungan dari 3 negara. 5 sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris Channel. Memasuki soal yang ketujuh. Penduduk asli Inggris terdiri atas 2 kelompok bangsa, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Adapun kelompok bangsa Celt adalah berasal dari tepat sekali. Jawabannya D, yaitu Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Memasuki nomor yang ke-8. Letak geografis negara Jepang adalah tepat sekali. Jawabannya adalah C. Letak geografis negara Jepang adalah sebelah barat laut berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Anak-anakku memasuki nomor ke-9. Anak-anakku perhatikan gambar fauna tersebut. Dari keempat gambar fauna tersebut merupakan fauna khas negara ... Tepat sekali. Jawabannya adalah D, yaitu Amerika. Keempat gambar tersebut adalah fauna khas negara Amerika. Gambar yang pertama adalah sikung bergaris. Gambar yang kedua adalah coyote atau serigala. Gambar yang ketiga adalah beruang. Gambar yang keempat adalah bald eagle. Soal nomor 10. Anak-anakku perhatikan gambar flora tersebut. Dari keempat gambar tersebut
merupakan flora atau tanaman khas negara? Ya anak-anakku, betul sekali, jawabannya adalah D, yaitu Australia. Mari kita perhatikan dan mari kita bahas. Gambar yang pertama adalah pohon Ceruletes. Gambar yang kedua adalah Old Man Banksia. Gambar yang ketiga adalah Grass Tree. Dan gambar yang keempat adalah Quebec Palm. Keempat gambar tersebut adalah tumbuhan atau flora khas negara Australia. Soal yang ke-11. Perhatikan daftar di bawah ini. 1. Banyaknya guru dan dibangunnya sekolah di desa. 2. Berkembangnya media massa. 3. Meningkatnya produktivitas pertanian. 4. Teknologi tepat guna dalam pertanian. 5. Kemudahan transportasi yang mendukung mobilitas penduduk. Dan yang ke-6, perkembangan industri hasil pertanian. Dari daftar di atas yang merupakan dampak secara ekonomi dari interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia ditunjukkan pada nomor titik-titik. Tepat sekali, jawabannya adalah C. Dampak secara ekonomi dari interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia ditunjukkan pada nomor 3, 4, 6, yaitu meningkatnya produktivitas pertanian, teknologi tepat guna dalam pertanian, dan yang keenam adalah perkembangan industri hasil pertanian. Memasuki soal ke-12. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah, ya tepat sekali, jawabannya adalah D. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah perbedaan budaya. Soal nomor 13. Perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun imaterial. Pendapat tersebut dikemukakan oleh tokoh sosiologi yang bernama, ya jawabannya tepat sekali adalah B, yaitu William F. Ogden. Perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun imaterial. Pendapat tersebut dikemukakan oleh tokoh sosiologi yang bernama William F. Ogden. Memasuki soal 14. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan waktunya, gambar di atas menunjukkan bentuk perubahan sosial budaya: A. Revolusi, B. Evolusi, C. Besar, D. Kecil. Ya, tepat sekali, jawabannya A, yaitu revolusi. Berdasarkan waktunya, gambar tersebut menunjukkan bentuk perubahan sosial budaya A. Revolusi. Memasuki soal nomor 15. Program pembangunan berbasis masyarakat yaitu PNPM Mandiri telah membantu masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Program ini ternyata sudah diadaptasi oleh 59 negara di dunia. Fakta tersebut dapat digolongkan sebagai A. Perubahan lambat, B. Perubahan yang direncanakan, C. Perubahan besar, D. Perubahan cepat. Ya, jawabannya tepat sekali, yaitu B, merupakan perubahan yang direncanakan.
Program pembangunan berbasis masyarakat yaitu PNPM Mandiri telah membantu masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Program ini ternyata sudah tidak adaptasi oleh 59 negara di dunia. Fakta tersebut dapat digolongkan sebagai B. Perubahan yang direncanakan. Memasuki soal nomor 16. Anak-anakku perhatikan tabel X dan Y tersebut. Di situ terlihat contoh perubahan sosial budaya. Pasangan yang tepat untuk bentuk perubahan sosial dan contohnya ditunjukkan pada huruf A, X1 dan Y2, B, X2 dan Y1, C, X3 dan Y4, dan D, X4 dan Y3. Ya, tepat sekali jawabannya adalah B. Pasangan yang tepat untuk bentuk perubahan sosial dan contohnya adalah B, yaitu X2 dan Y1. Adapun X2 adalah pembangunan jalan tol di Cipularang dan Y1 perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Memasuki nomor soal ke-17. Anak-anakku, perhatikan gambar perubahan sosial budaya tersebut. Menurut gambar tersebut menunjukkan perubahan A. Kecil, B. Direncanakan, C. Revolusi, D. Besar. Ya, tepat sekali kunci jawabannya adalah A. Gambar di samping menunjukkan perubahan A. Kecil karena itu merupakan perubahan bentuk model rambut dan gaya berbusana. Memasuki soal nomor 18. Anak-anakku, perhatikan dan baca wacana tersebut. Dari wacana tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab intern perubahan sosial budaya adalah A. Peningkatan pembangunan, B. Bertambah dan berkurangnya penduduk, C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ataukah D. Persebaran penduduk yang belum merata. Ya, tepat sekali jawabannya adalah B. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Dari wacana tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab intern perubahan sosial budaya adalah yaitu B. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Memasuki soal nomor 19. Anak-anakku, perhatikan pertanyaan tersebut. Faktor yang mampu mendorong perubahan sosial budaya dapat berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Di bawah ini yang merupakan faktor pendorong intern adalah A. Sikap toleransi dan menghargai hasil karya orang, B. Sistem pendidikan yang maju, C. Kontak dengan kebudayaan lain, ataukah D. Terjadinya bencana alam. Ya, tepat sekali jawaban nomor 19 adalah A, yaitu sikap toleransi dan menghargai hasil karya orang. Faktor yang mampu mendorong perubahan sosial budaya dapat berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Di bawah ini yang merupakan faktor pendorong intern adalah jawabannya A, sikap toleransi dan menghargai hasil karya orang. Memasuki soal nomor 20. Anak-anakku, perhatikan pernyataan tersebut. Dari pernyataan di samping yang merupakan faktor penyebab ekstern perubahan sosial budaya ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 2, 4, dan 5, ataukah D, 4, 5, dan 6. Ya, tepat sekali kunci jawabannya adalah C. Dari pernyataan tersebut yang merupakan faktor penyebab ekstern perubahan sosial budaya ditujukan oleh nomor 2, 4, dan 5, yaitu 2. Peperangan, 4. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan yang kelima perubahan lingkungan alam.
Ya anak-anakku semua, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembahasan soal-soal IPS tentang penilaian akhir semester 1 tahun 2020 menambah tetap kalian semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.